Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Sebuah keluarga baru saja pindah ke rumah yang baru. Brian dan Kira bersama dengan Stephen tidak sabar menempati rumah barunya, tetapi Ellie, anak gadis mereka malah cemberut. Dia sudah nyaman di tempat yang lama, dan Ellie menganggap orang tuanya tidak memahami dirinya. Mungkin karena rumah ini juga tua, ada lukisan menyeramkan dengan simbol yang ada di atas pintu. Ketika mereka mengecek basement, pintunya mendadak menutup sebelum Ellie sempat keluar. Brian mencoba membuka pintunya, tetapi pintunya terkunci. Ellie merasa ada yang mendekati dirinya, dan dia menjadi takut. Kemudian Brian menyadari kuncinya tergantung di dekat sana, dan dia membuka pintunya supaya Ellie bisa keluar dari sana. Suatu malam, Kira meminta Ellie untuk menjaga rumah karena dia dan Brian harus pergi ke kantor. Ketika Ellie sedang menelepon, dia dikagetkan oleh Stephen yang menggunakan kostum tengkorak. Dia menemukan kostum itu di ruangan rahasia yang ada di salah satu kamar. Ellie mengecek ruangan itu, dan menemukan pemutar piringan serta sempoa. Stephen mendengar gosip kalau penghuni rumah sebelumnya pernah membuat perjanjian dengan setan, sehingga menjadi berhantu. Ellie mencoba memainkan piringan hitam itu, dan kemudian terdengar suara pria yang membacakan rumus matematika yang ada di piringan tersebut. Dia kemudian menghitung dengan pelan dari angka 1. Di saat yang sama, ada angin muncul dari basement, dan lampu di rumah itu menjadi berkedip. Ellie menelepon ibunya untuk meminta tolong, dan Kira menyuruh Ellie pergi ke basement dan mengecek kotak listrik di sana. Tetapi Ellie masih trauma dengan pengalaman sebelumnya, dan dia tidak mau ke sana. Kira kemudian mencoba menenangkan Ellie dengan melangkah sambil menghitung. Ketika sampai di hitungan 10, Ellie menjadi terjatuh. Kira mendengar Ellie menghitung hingga 30, dan Ellie tidak mempedulikan apa yang Kira katakan. Kira menjadi khawatir, dan dia serta Brian pulang ke rumah. Ketika sampai di sana, mereka tidak dapat menemukan Ellie dimanapun. Mereka pun melapor kepada polisi dan mencari ke hutan sekitar, tetapi tidak dapat menemukannya. Karena sebelumnya Ellie pernah kabur dari rumah, maka polisi menganggap ini kejadian sepele, dan meminta mereka untuk menunggu Ellie pulang. Tetapi karena besoknya Ellie masih belum muncul, mereka meminta bantuan dan mencari Ellie di hutan. Sayangnya kehadiran Ellie pun masih belum tampak. Brian berpikir Ellie marah kepada mereka, sehingga Ellie pergi dari rumah, tetapi Kira merasa ada yang aneh, karena suaranya di telepon sangat menyeramkan. Dia pun kemudian memasang iklan di sekitar rumahnya, hingga lupa menjemput Stephen di sekolah. Setelah menjemput Stephen, dia mampir ke kantor polisi, tetapi detektif masih belum memiliki petunjuk baru. Polisi juga tidak dapat menemukan telepon Ellie. Kira meminta detektif untuk menyelidiki basement karena di sana Kira yakin Ellie ada di sana, tetapi polisi tidak dapat berbuat apa-apa karena belum ada korban jiwa. Ketika pulang, Kira menyadari tulisan solve et coagula di atas pintunya. Dia kemudian mencari arti tulisan itu di internet, dan menemukan artinya adalah melarutkan dan mengentalkan. Dia juga menemukan gambar bintang serta ular raksasa. Stephen yang sedang bermain bola kemudian dipanggil oleh Kira, sementara bolanya menggelinding ke arah basement. Ketika Kira bertanya apa yang terjadi malam itu, Stephen bercerita kalau Ellie memainkan pemutar piringan itu. Tetapi Kira tidak menghiraukannya, dan kemudian mengecek sosmed Ellie. Rupanya Ellie mempunyai tato berbentuk bintang, dan Kira tidak tahu. Kira kemudian mengecek basement kembali sambil membawa lampu. Dia menemukan ada angka serta rumus matematika di tangga itu. Dia juga melihat gambar aneh di dinding basement itu. Kira segera melapor kepada polisi, jadi mereka pun mengirim regu untuk mengeceknya. Sayangnya, polisi tidak menemukan apa-apa, dan menyatakan kalau gambar itu sudah ada sejak zaman dulu. Detektif bertanya apakah mereka mengetahui sejarah rumah ini. Brian bercerita kalau dia membeli rumah ini dengan harga yang sangat murah dari seorang wanita tua. Malam tiba, dan Kira terbangun oleh Stephen yang mengompol. Dia pergi mengganti spray Stephen, sambil mendengarkan suara Ellie dari handphonenya. Mendadak Kira mendengar suara Ellie yang sedang menghitung. Kira mencari asal suara itu, hingga dia berada di depan pintu basement. Ketika dia masuk ke basement, dia tidak sengaja menendang bola, dan bola itu jatuh seperti ke tempat yang sangat dalam. Kira menyalakan lampunya dan turun, tetapi dia tidak menemukan bola itu. Pagi hari, perhatian Kira tertuju kepada simbol yang ada di atas pintu, serta rumus matematika yang ada di basement.
Tetapi Brian menganggap Kira terlalu terobsesi, dan meminta dia untuk berhenti. Kira pun menelepon agen rumah untuk mencari tahu latar belakang rumah itu, tetapi dia hanya tahu kalau rumah itu milik anak seorang akademisi yang terkenal. Kira kemudian mengambil foto simbol itu, dan berangkat ke kantor. Dia meminta tolong sekretarisnya untuk mencari tahu di internet sementara dia menghadiri rapat. Ketika dia hendak pergi, sekretarisnya mengatakan kalau simbol itu adalah huruf Ibrani yang bertuliskan Leviathan. Kira kemudian mencari tahu apa Leviathan itu, dan rupanya itu adalah ular raksasa, mirip seperti yang dia temukan ketika dia mencari arti solve et coagula. Dia kemudian memutar piringan hitam itu, dan suara itu mulai menghitung. Tiba-tiba bidah sempoa itu bergerak sendiri dan Stephen juga terhipnotis, berjalan ke ruang rahasia itu. Kira menyadari apa yang Stephen lakukan, jadi dia mematikan pemutar itu. Kira bertanya kepada Stephen, tetapi Stephen tidak ingat apa yang dia lakukan. Dia kemudian mengecek lukisan, dan ada huruf Ibrani juga di sana. Dia kemudian mencari tahu tentang John, dan menemukan artikel bahwa seluruh keluarganya tidak dapat ditemukan, kecuali anak perempuannya. Di waktu yang sama, muncul angin dari basement, dan listrik pun mati. Kira mendengar suara Stephen yang meminta tolong dari balik pintu basement, tetapi kuncinya hilang dan dia tidak dapat membuka pintunya. Ketika dia mengintip lubang kunci, dia melihat ada mata yang mengintip balik. Dia menjadi kaget dan pada waktu itu dia menemukan Stephen di belakangnya. Mendadak listrik kembali menyala, dan pintunya terbuka, serta menemukan kuncinya. Dia menggantung kunci itu, kemudian masuk ke basement. Mendadak pintu basement tertutup, dan dia terkunci. Kira meminta Stephen untuk mengambil kunci dan membuka pintu itu, tetapi dia terlalu pendek, jadi harus mengambil kursi. Sambil menunggu, Kira mengecek basement, dan tidak sengaja menjatuhkan handphonenya. Dia mendengar suara nafas seorang monster, dan itu membuat dia menjadi takut. Untungnya Brian berhasil membuka pintu itu sehingga Kira bisa keluar dari sana. Dia pun berkata kepada suaminya kalau dia merasakan ada monster di basement. Dia juga bercerita kalau penghuni sebelumnya juga menghilang. Tetapi Brian berpikir kalau Kira berhalusinasi. Dia kemudian turun ke basement untuk mencari handphone istrinya, tetapi dia hanya menemukan segenggam rambut. Keesokan harinya, Kira pergi ke universitas untuk menemui Profesor Remy. Dia memberikan kertas bertuliskan rumus matematika itu, dan ketika dia berusaha memecahkan rumus itu, dia berkata kalau rumus ini berhubungan dengan dimensi lain. Karena rumus itu sangat rumit, dia membutuhkan waktu untuk memecahkan rumus itu. Jadi dia pulang ke rumah, dengan handphone yang baru. Remy meneleponnya, dan dia berkata kalau teleponnya diangkat oleh Kira yang fokus berhitung. Teman dari Remy berkata kalau rumus matematika ini sangat kuno, dan digunakan sebagai mantera untuk para alkemis. Temannya juga pernah melihat rumus ini di sebuah rumah di Belgia, dan seluruh penghuninya juga menghilang secara misterius. Ketika Stephen berada di ruang bermain, sempoa itu bergerak kembali, sementara Kira dan Brian sedang berdiskusi. Kira memberitahu apa yang telah dia temukan, tetapi Brian malah marah dan mengira Kira semakin berhalusinasi. Dia kemudian pergi ke basement dan menghancurkan rumus matematika itu dengan palu, tetapi tidak juga hancur. Di saat yang sama, pemutar itu kembali memainkan lagu, dan Stephen berjalan ke arah ruang rahasia. Ellie muncul dengan raut wajah yang menyeramkan. Stephen menjadi takut, dan Kira serta Brian pun mendatangi Stephen. Tetapi Ellie telah menghilang, dan hanya ada handphonenya yang tersisa. Kira kemudian mendapatkan informasi tentang anak dari pemilik rumah sebelumnya. Dia menemui Rose yang sudah tua, dan perawat berkata kalau dia tidak pernah berbicara lagi. Kira tidak mau pergi dengan tangan kosong, dan dia mencoba berbicara dengan Rose. Dia menceritakan apa yang terjadi di rumah itu, dan Rose menuliskan Leviathan di bukunya. Dia bercerita kalau Leviathan adalah setan, dan ayahnya memanggil setan itu untuk menyembuhkan penyakit anak cowoknya. Seluruh rumah itu adalah hasil dari ritual tersebut. Kira menjadi khawatir dan dia menelepon Remy, tetapi teleponnya tidak dapat menyambung. Sementara itu di rumah, Brian melakukan penelitian, dan menemukan lambang Baphomet, penjaga neraka. Tangan dari Baphomet tersebut sama dengan tangan di lukisan, dan ada tulisan solve et coagula juga. Ketika Kira pulang, dia menyadari bahwa Rose berkata yang sebenarnya.
Kira mencoba memutar piringan itu, dan Stephen menjadi terhipnotis dan berjalan ke arah basement. Ada bayangan yang menyerupai Baphomet telah menunggu Stephen, dan dia pun berteriak. Kira dan Brian segera pergi ke basement, tetapi tidak menemukan Stephen. Mereka mencari di dalam rumah dan mendadak menemukan bola yang jatuh dari tangga. Stephen tiba-tiba muncul, dan mau masuk ke dalam ruang rahasia jadi mereka menariknya. Stephen menjadi demam, dan ada lambang bintang di dadanya. Kira kemudian mencari Brian, dan Brian pun juga ikut berhitung seperti yang lain. Ketika dia selesai berhitung, pintu ruang rahasia itu terbuka dengan angin yang kencang dan Baphomet muncul untuk menjemput Kira. Kira berusaha kabur ke basement, tetapi tangganya menjadi panjang, dan ada pintu muncul di bawah. Dia masuk ke sana untuk menghindari Baphomet, dan menemukan terowongan. Ketika dia melewati terowongan itu, dia melihat banyak jiwa-jiwa hilang yang berjalan ke arah yang sama sambil berhitung. Dia pun akhirnya juga menemukan Ellie karena tato di kakinya. Dia menyeret Ellie kembali ke dalam rumah, dan menutup pintunya dengan tergesa-gesa hingga senternya terjatuh. Baphomet berusaha mendobrak pintu tersebut, jadi dia mengajak yang lain untuk keluar dari rumah itu. Tetapi ketika dia berjalan ke depan, dia melihat lampu senternya. Mereka pun kembali berhitung, dan ketika Kira membuka pintunya, muncul tangga yang panjang. Pada akhirnya, mereka pun terjebak selamanya di rumah tersebut.